Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya HSP di Badi Makassar Channel. Di perjumpaan kali ini kita akan membahas mengenai Badi sebagai warisan budaya tak benda dan bagaimana kita melestarikannya. Warisan budaya tak benda. Nah, di Indonesia, update data Juni 2020, jumlah total dari warisan budaya tak benda yang terdata di pemerintah adalah sebanyak 9.700-an, ya, 9.700-an. Dan yang telah ditetapkan itu sebanyak 1.806 yang telah ditetapkan, salah satunya adalah Badi. Nah, kemudian berbicara warisan budaya tak benda atau warisan budaya yang terdaftar secara internasional di UNESCO, yaitu KRIS, dan juga dari Sulawesi ada kapal pinisi. Dan untuk skala nasional, Sulawesi itu sudah banyak juga, di antara lain ada Tudan Sipulung, ada Coto Makassar, Barongko, Tari Pakarena, Maudu Lompoa, Bala Tokajang, Lipas Sabe, Mapalili Sigeri, dan lain sebagainya. Masih banyak. Nah, kita bisa membayangkan ya betapa banyak warisan budaya yang ada di Indonesia, sampai sebanyak 9.770, ya. Betapa banyaknya, dan itu semua, dan salah satu faktornya adalah keberagaman yang ada di Indonesia dari begitu banyak suku-suku yang ada di Indonesia, sehingga begitu banyak warisan-warisan budaya yang ada di Indonesia. Dan tentunya kita sangat bangga menjadi bagian dari itu semua. Oke, pasti sekarang muncul pertanyaan, Badi kok menjadi warisan budaya tak benda? Ada kata tak bendanya ya. Padahal Badi itu adalah suatu benda yang ada wujud dan fisiknya. Kenapa dijadikan atau disebut warisan budaya tak benda? Mari kita coba bahas lebih dalam ya, dengan santai. Nah, kalau kita merujuk pada kata-kata yang digunakan, warisan budaya itu tentunya memiliki pemahaman atau penjabaran tersendiri. Kemudian warisan budaya tak benda juga seperti itu, memiliki penjabaran pengertian tersendiri. Tapi saya tarik kesimpulan untuk lebih mudahnya ya, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih umum dan mudah dipahami. Jadi singkatnya tadi, warisan budaya tak benda adalah bukan bendanya, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam benda itu, ya, histori dari benda itu, sejarah dari benda itu, kemudian nilai-nilai filosofi, makna-makna yang tersirat di dalamnya, kemudian proses pembuatannya, ya, baik secara teknis maupun secara spiritual, dan juga ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses pembuatannya, mulai dari bilahnya, gagang sarungnya ya, kayunya, aksesorisnya, dan lain sebagainya. Jadi itulah nilai-nilai tak benda yang mesti kita lestarikan dari Badi itu. Tapi jangan salah, Badi sebagai bendanya juga itu tidak kalah pentingnya untuk dilestarikan. Karena itu Badi adalah wujud dari tak benda tadi, sehingga menghasilkan yang disebut Badi. Nah, oleh karena itu, Badi maupun benda-benda pusaka lainnya mesti kita lestarikan, baik dari sisi fisiknya atau wujud bendanya maupun sebagai warisan budaya tak bendanya, alias nilai-nilai, makna, dan filosofi tadi, maupun pengetahuan yang terdapat di dalamnya, sehingga benda itu menjadi ada. Nah, oleh karena itu, Badi maupun pusaka-pusaka lainnya mesti kita jaga dan kita lestarikan, baik secara fisiknya atau bendanya maupun
tak bendanya yaitu nilai-nilai spiritual ya, nilai-nilai moral, makna-makna, ilmu pengetahuan dalam pembuatannya, spiritualnya dan lain sebagainya. Itu mesti kita jaga dan lestarikan. Nah, salah satu visi dan misi dari saya dari pembuatan channel YouTube saya ini yaitu ingin lebih memperkenalkan mengenai badik ataupun pusaka-pusaka lainnya kepada masyarakat umum atau awam, khususnya generasi muda, bagaimana bisa mengenal lebih dekat atau mengetahui tentang badik dan pusaka-pusaka lainnya sebagai benda budaya, benda warisan leluhur, sebagai benda pelengkap adat istiadat yang perlu kita lestarikan. Jadi saya meyakini bukan istilah ya, peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi bermula dari pengenalan, akhirnya melanjut kepada keingintahuan, ya, kemudian rasa suka, ingin mempelajari, ya, mengenal lebih dekat, akhirnya menjadi sayang, menjadi bangga, menjadi cinta, sehingga finalnya goalnya akan melestarikan dan menjaga warisan-warisan budaya tersebut. Nah, sekarang timbul pertanyaan yaitu bagaimana cara melestarikannya? Nah, banyak cara untuk melestarikan badik, ya. Tetapi mungkin terlalu banyak kalau akan dibahas detail satu persatu. Jadi saya mengambil beberapa garis-garis besar saja secara pokok ya untuk saya sampaikan di sini. Antara lain adalah yang pertama adalah bagaimana menjaga, merawat badik atau pusaka lainnya yang dimiliki, baik yang didapati dari di mahari ya ataupun memang warisan turun temurun. Jadi itu bisa dilakukan dengan cara kita memiliki edukasi dalam hal perawatannya, bagaimana cara membersihkan besinya agar tidak berkarat, bagaimana perawatannya agar karatnya tidak cepat kembali, bagaimana cara menyimpan yang baik dan benar, kemudian bagaimana merawat kayunya juga, dan lain-lain. Yang kedua adalah mempelajarinya atau memiliki pengetahuan tentang badik itu sendiri. Jadi memiliki pengetahuan yang dimaksud ini adalah baik secara fisik maupun filosofinya. Misalnya secara fisik adalah bagaimana kita mengetahui cara identifikasi dari gaya lacak bentuknya ya, lacaknya, bilahnya, kemudian gaya tempanya, identifikasi daerah asal berdasarkan banuangnya, ukirannya, dan juga contoh-contoh lainnya. Kemudian pengetahuan tentang pamornya, bahan, material, dan lain sebagainya, masih banyak. Kemudian juga mempelajari dari sisi filosofinya. Nah, ini tidak kalah penting, filosofinya sangat banyak. Saya akan memberi contoh satu, yaitu kenapa pusaka yang ditapi ketika kita menggunakan pakaian adat itu diikat, ya, ada pasikos sumanganya. Ya, ada juga yang meskipun tidak dipakai bersamaan pakaian adat di rumahnya tetap juga diikat, biasa ada seperti itu. Dan kenapa dilakukan seperti itu? Jawabannya ada dua. Yang pertama, kalau secara visual, secara teknis itu akan memperindah ya, karena ada aksesoris tambahan yang mempercantik ya, memperindah secara tampilan berupa ikatan berwarna-warni ya, ada warna merah, biru, hitam, ya, hijau, dan memiliki renda-renda yang kuning, keemasan ataupun silver. Jadi secara tampilan untuk memperindah. Dan yang kedua secara filosofinya itu agar kita tidak sembarang mencabut ya, artinya itu agar tidak sembarang dicabut. Ya, maksudnya itu tidak sembarang digunakan. Ya, tidak sembarang digunakan. Karena kita harus berpikir panjang ya. Badik memang senjata tradisional yang memang juga mengerikan, tetapi diikat itu agar kita tidak asal sembarang cabut ya, mungkin senggol sedikit, jadi filosofinya seperti itu. Kita sangat hati-hati dalam menyimpannya dan menggunakannya, tidak asal dan tidak sembarangan. Dan yang ketiga adalah memberi apresiasi kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal
eh, penempaan atau pembuatan badi-badi ataupun keris dan lain sebagainya di zaman sekarang. Jadi tempahan baru ya. Karena teknik tempaan itu ya, teknik pembuatannya itu juga mesti dilestarikan. Kan ada teknik tempahan tersendiri. Semua pandai besi di seluruh Sulawesi ya, di setiap kabupaten, setiap daerah, setiap suku malah itu memiliki ciri-ciri dan juga karakter dari pola pembuatan pamor, teknik dan lain sebagainya. Dan teknik itu itulah yang harus dijaga agar tidak hilang untuk generasi-generasi seterusnya. Selain itu, tidak lupa pula terhadap Pandre Banwang atau Pandre Kayu. Bagaimana mereka, kita sangat perlu apresiasi juga bagaimana mereka mempertahankan model-model gaya buatan yang dulu, ya, yang lama itu masih bisa dijaga sampai sekarang. Tentunya mereka mempelajari hal itu sehingga sampai sekarang mereka bisa membuat model-model yang menyerupai model yang dulu. Jadi model dulu itu tidak hilang. Dan juga seiring perkembangan zaman, model-model juga pun ada tambahannya dari sisi seni ya, ada variasi dari sisi seninya, dan itu tidak salah. Yang penting juga model dulu tetap ada, jadi semua berjalan. Jadi yang dulu tidak pakem memang bisa kita kembangkan, tetapi tetap ada sebagai pembanding. Tidak lupa pula pandai-pandai aksesoris ya, perak, kuningan, logam dan lain sebagainya, itu juga perlu kita beri apresiasi. Dan semuanya ini terkait dalam satu hal ya, untuk menciptakan atau menghadirkan badi atau pusaka lainnya di zaman sekarang ya. Ketiganya ini saling terkait sehingga badi itu bisa menjadi ada. Jadi badi tidak akan habis karena badi yang dulu jumlahnya tidak akan bertambah ya, tetap itu saja. Yang ada sekarang, zaman berubah, waktu berlalu, waktu berjalan, yang baru, generasi baru akan tetap ada, dan mereka semualah yang terkait di dalamnya. Selain itu juga para pemesan-pemesannya saya sangat juga memberi apresiasi, karena dengan adanya pesanan seperti itu ada juga nilai perputaran perekonomian ya secara UKM di dalam sana, mulai dari penghasilan dari masing-masing pandai semua, pandai besinya, pandai kayunya, pandai aksesorisnya, kemudian penghasilan perputaran ekonomi dari material yang digunakan, ya baik itu kayu, baja, bahan pamor, pembuat arang, pencari kayu, pencari arang, penjual alat-alat tools yang digunakan untuk kerja, dan masih banyak yang lainnya. Jadi ada roda perekonomian, jadi ada roda perputaran perekonomian di dalamnya. Jadi kita tetap menjaga barang yang tuanya dan kita menjaga pengetahuan di dalam membuat benda atau barang itu sendiri. Jadi tidak hilang dimakan waktu. Nah, kita lanjut yang keempat atau yang terakhir. Yang keempat yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menghadirkan, menjaga nilai ataupun citra positif dari badi sebagai pusaka dan menghilangkan citra negatif tentang badi. Karena tidak dapat dipungkiri, badi juga memiliki beberapa citra negatif seperti alat atau senjata untuk kekerasan dan biasa dipakai untuk kriminal. Padahal kalau kita teliti baik-baik, yang dipakai kriminal itu sebetulnya bukan badi pusaka. Itu hanyalah pisau yang berbentuk badik ya, atau biasa disebut badik-badik. Karena beda, badik pusaka itu memang beda. Nanti kita akan bahas tersendiri mengenai itu, perbedaannya. Jadi badi itu bagaimana kita sama-sama berpikir positif, berlaku positif, menghilangkan citra negatifnya, sehingga pemikiran tentang badi itu jauhlah sebagai alat untuk kekerasan ataupun kriminal. Padahal kalau kita ambil nilai positif sangat banyak. Dari dunia pusaka atau mencintai badi ini kita bisa banyak silaturahmi ya, mengenal banyak-banyak teman tanpa memandang suku ya, golongan, agama dan apapun. Kita bersatu bersama dalam satu hobi ya, menyukai atau mencintai pusaka dan melestarikannya. Nah, demikian, mudah-mudahan teman-teman tidak bosan dengan penjelasan ini ya. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, dan juga merubah
pola pikir dan sikap kita semua. Oke, salam pusaka.